Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya kembali melanjutkan Amsal 31 tentang pujian untuk istri yang cakap dan apa yang menjadi kriteria istri-istri yang cakap dan takut akan Tuhan sesuai dengan firman. Di ayat yang ke-18, 18b dikatakan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu tidak padam di dalam hidupnya. Ketika malam, ibaratnya dalam pergumulan, dalam masalah, dalam tekanan, firman Tuhan itu tidak akan pernah padam di dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan ini akan menyinari hidupnya, dan hidupnya akan menyinari orang-orang di sekitarnya, sekalipun ibu-ibu yang takut akan Tuhan ini sebenarnya mengalami masalah dan pergumulan. Tapi dia sanggup berdiri dan menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Tuhan yang dia sembah itu hidup. Bahwa Tuhan yang dia sembah itu baik. Sekalipun dia sebenarnya mengalami proses, sekalipun sebenarnya dia butuh untuk dikuatkan, sekalipun sebenarnya dia butuh untuk didoakan. Tapi ibu-ibu yang pelitanya tidak padam pada malam hari adalah ibu-ibu yang mampu mendoakan orang lain sekalipun dirinya itu pun butuh untuk didoakan. Seperti itulah ibu-ibu yang takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kita kalau melihat bintang, kan terkadang ada bintang yang ada di sore hari, tapi dia tidak akan terlalu terang. Tapi bintang itu akan terlihat terang ketika di malam hari. Nah, ibu-ibu yang takut akan Tuhan, sekalipun dalam pergumulan, dia dapat menerangi orang-orang di sekitarnya, dan bahkan mungkin orang-orang sekitarnya tidak tahu bahwa sebenarnya dia juga memiliki pergumulan. Tapi dia terlihat mampu dan terlihat kuat. Kenapa? Karena ibu-ibu yang takut akan Tuhan, yang pelitanya tidak pernah padam, dia adalah ibu-ibu yang rajin datang dan masuk ke hadirat Tuhan. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan dianya yang kuat, tapi Tuhan yang di dalam dirinya, yang memberi dia kekuatan, sehingga dia dapat mampu tetap terang di tengah-tengah pergumulan. Apalagi sesuai dengan firman Tuhan, istri yang takut akan Tuhan. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Dia memberikan tangannya kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang dalam pergumulan. Kalau dia memiliki uang yang lebih, mungkin dia bisa menolong dengan memberikan kelebihan dari apa yang dia punya. Tapi kalau ibu-ibu yang takut akan Tuhan ini tidak memiliki keuangan yang baik untuk memberikan kepada orang lain, untuk membantu, tapi dia punya tangan untuk dia lipat, dan dia datang kepada Tuhan untuk berdoa. Jadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan sesuai dengan firman, ibu-ibu yang cakap adalah ibu-ibu yang suka berdoa. Bukan untuk dirinya saja, tapi dia berdoa juga untuk orang lain. Jadi bukan hanya Tuhan berkati saya, tapi dia juga berdoa untuk orang lain pun dapat diberkati, dapat dikuatkan. Nah, itu yang saya bilang, dia mampu untuk mendoakan, dia tetap mampu bersinar di tengah-tengah pergumulannya pun. Dia tetap mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Mengulurkan tangannya kepada miskin. Berarti ibu-ibu yang takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan adalah ibu-ibu yang murah hati. Suka membantu, suka menolong, bahkan di dalam kelebihannya dia suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Mungkin dia sering berbagi kepada anak yatim piatu, dia sering berbagi kepada ibu-ibu janda, tergerak hatinya untuk selalu mengulurkan tangannya untuk orang-orang miskin. Bahkan mungkin untuk pemulung-pemulung yang dia temui, mungkin dia bisa membelikan mereka makan, mungkin dia kalau memberikan uang kan agak terlalu bagaimana ya, tapi mungkin dia memberi makan lebih kepada orang-orang yang seperti itu, dan itu dilihat oleh Tuhan. Dan ketika kita menolong orang miskin, bukankah firman Tuhan katakan bahwa kita mempiutangi Tuhan? Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, tapi ketika kita membantu orang miskin, seperti seakan-akan Tuhan berhutang kepada kita, dan Tuhanlah yang akan membalas segala kebaikan kita
untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Apalagi teman-teman, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri. Nah, ibu-ibu yang takut akan Tuhan ini, suaminya pun dikenal karena ibunya ini yang takut akan Tuhan, suka menolong orang, baik dengan sesama, suka membantu. Wah, akhirnya suaminya ini dikenal oleh orang-orang. Jadi, suami-suami di luar sana yang terkadang mungkin kurang pergaulan, tapi kurang pergaulan di kompleks atau kurang pergaulan di mana, tapi ketika mereka tahu, kok mereka kenal saya, itu berarti ibu-ibu takut akan Tuhan ini adalah ibu-ibu yang suka menolong sehingga bapak-bapak dapat dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Dan masih ada selanjutnya, tapi karena durasi, saya akan next ke video selanjutnya. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.